Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa cuma satu orang yang menjawab salam, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Masih semangat di siang hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik. Ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yahya, silakan pimpin doa kita hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang sore hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yahya. Ibu ambil absen dulu ya. Miftahul Fikri. Miftahul Fikri. Oke. Hadir, Bu. Anissa Mawaddah. Hadir, Bu. Megawati. Halo Mega. Hadir, Bu. Yahya Maulana. Hadir, Bu. Dinda Wulandari. Dinda Wulandari. Dinda hadir ya. Ihda Lasmi. Hadir, Bu. Tila Oktomaini. Hadir, Bu. Mega Mulyanti Putri. Hadir. Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Aiman. Aiman dan Veroni tidak tidur kan? Bisa tolong bisa tolong hidupkan dulu kameranya selagi Ibu mengambil absen. Tidur dia tuh, Bu. Baiklah. Kalau Kita tidak ada dengar kerupunya, Bu. berarti yang dua orang ini tidak Ibu anggap hadir ya. Karena ini materi terakhir, pertemuan kita yang terakhir, jadi Ibu akan langsung saja masuk ke materi hari ini. Ibu share screen dulu sebentar. Kelihatan kan share materi Ibu? Iya, Bu. Baiklah, pada materi yang terakhir ini kita akan mempelajari tentang memori, unit-unit pada memori. Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu memori. Atau ada yang tahu apa itu memori? Ada yang tahu apa itu memori? Apa, bagaimana? Memori itu kenangan, Bu. Oke, bisa. Penyimpanan, Bu. Oh, baik. Bagus. Jadi, memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Yang mana dia adalah tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Nah, memori atau yang biasa kita sebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Nah, memori itu merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini yang mana dia akan menyimpan setiap program
dan data yang diproses oleh prosesor. Jadi ada data atau informasi yang disimpan dalam memori ini dia bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu karakteristik sistem memori. Secara umumnya, terdapat 7 karakteristik sistem pada memori. Ulangi, terdapat 7 karakteristik sistem dalam memori. 8. Yang pertama itu lokasi, yang kedua itu kapasitas, yang ketiga itu satuan transfer, yang keempat itu metode akses, selanjutnya itu kinerja, tipe fisik, karakteristik fisik, dan organisasi. Nah, lokasi ini yang mana terdapat ada di dalam itu ada CPU, internal atau main, eksternal atau sekundari. Ada 3 lokasi keberadaan memori dalam komputer, yaitu ya tadi CPU. Nah, CPU ini adalah yang diperlukan mikroprosesor yang diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut register, yang mana register ini digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Nah, selanjutnya internal. Internal ini adalah ya memori ini berada di luar chip prosesor tetapi dia bersifat internal. Sifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program, hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Memori internal ini dia sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Yang mana memori internal ini biasanya menggunakan media RAM. Selanjutnya itu eksternal, yang mana memori ini dia bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja dia berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Lanjut itu ada kapasitas. Di kapasitas itu ada ukuran word, banyak word. Di satuan transfer ada word dan block. Di metode akses ada sequential access, direct access, random access, associative access, dan di kinerja itu ada access time, cycle time, dan transfer rate. Nah, di tipe fisik ini dia ada semikonduktor dan permukaan magnetik. Lanjut di karakteristik fisik itu ada volatile dan atau non volatile, erasable dan non-erasable. Selanjutnya itu organisasi. Nah, bagi pengguna 2 karakteristik penting memori adalah kapasitas dan kinerja. Ibu akan menjelaskan itu mengenai memori lokal. Lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori dalam sistem komputer, yaitu pertama memori lokal. Nah, memori lokal ini yang mana dia adalah memori ini built-in berada dalam CPU atau mikroprosesor. Dan juga memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut sebagai register. Lanjut, itu yang kedua memori internal, yang mana dia berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, yang kedua diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi sehingga dapat secara langsung oleh prosesor tanpa modul perantara. Tadi juga sebelumnya sudah Ibu menjelaskan mengenai ini. Ibu akan menjelaskan tadi dari 7 karakteristik sistem memori. Yaitu yang pertama kan kapasitas memori. Kapasitas memori itu
kapasitas register atau memori lokal dinyatakan dalam bit. Yang mana kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam bit. Lanjut. Satuan transfer atau unit of transfer. Yang mana satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Bagi memori internal atau memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word. Dalam hal ini dikenal sebagai blok. Nah, word ini maksudnya di sini adalah mengharuskan ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi kecuali Crayon dan fax. Crayon memiliki panjang word 64 bit, memakai representasi integer 24 bit. Fax memiliki panjang instruksi yang beragam, ukuran wordnya adalah 32 bit. Lanjut, itu ada addressable units. Pada jumlah sistem, addressable unit adalah word. Hubungan antara panjang suatu alamat, kita tandai dengan A, dengan jumlah addressable unit, lambangnya itu N, adalah 2A sama dengan N. Lanjut, tadi yang keempat ada metode akses memori. Nah, metode akses memori ini dia juga ada 4 pembagiannya. Yang pertama itu sequential access, direct access, random access, associative access. Ibu akan menjelaskan dari keempat jenis pengaksesan satuan data ini. Sequential access adalah memori yang diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Akses dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik, yang mana informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Tentu saja mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama atau shared or write mechanism dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Nah, waktu akses record sangat bervariasi. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Nah, sampai di sini paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Oke. Lanjut, itu direct access. Nah, seperti sequential access, direct access juga menggunakan shared atau write mechanism. Tetapi setiap blok dan recordnya memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisiknya. Nah, akses yang dilakukannya secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Waktu aksesnya tentu saja bervariasi. Contoh direct access adalah akses pada disk. Nah, random access yang mana setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem pada memori utama. Nah, lanjut, itu associative access. Yang mana setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, seperti lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh dari associative access adalah memory cache. Lanjut, itu kinerja memori. Nah, ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu yang pertama waktu akses atau access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan operasi baca atau tulis. Nah, bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Lanjut, yang kedua itu waktu siklusnya atau cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transien, hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Nah, laju pemindahannya atau transfer rate. Transfer rate ini adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Bagi non-RAM berlaku persamaan sebagai berikut. Tn sama dengan TA ditambah N per R. Nah, Tn ini maksudnya adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah N bit. TA adalah waktu akses rata-rata dan N jumlah bit. Lanjut, yang R itu kecepatan transfer dalam bit per detik atau BPS. Tipe fisik memori. Ada 2 tipe fisik memori. Siapa yang tahu itu 2 tipe fisik memori? Tidak mungkin anak-anak ibu tidak tahu. Ada yang tahu 2 tipe fisik memori? Ada yang tahu? Yahya tahu 2 tipe fisik memori atau Vero? Masa tidak tahu? Jadi 2 tipe fisik memori yaitu memori semikonduktor yang pertama, dan yang kedua itu memori permukaan magnetik. Memori semikonduktor ini, memakai teknologi LSI atau VLSI atau Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, biasanya RAM. Nah, memori permukaan magnetik, memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu disk atau pita magnetik. Nah, tadi kita kan ada membahas, Ibu menyebutkan tentang volatile dan non-volatile. Itu termasuk dalam karakteristik fisik sistem memori. Jadi ada 2 kriteria mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu tadi volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Nah, pada memori non-volatile, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Nah, memori permukaan magnetik adalah non-volatile. Memori semikonduktor dapat berupa volatile dan non-volatile. Erasable dan non-erasable. Erasable ini artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Nah, memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Lanjut, organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Nah, macam-macam memori. Kita masuk ke macam-macam memori. Nah, berdasarkan kecepatan aksesnya dapat dibuat hierarki memori pada tabel 1.1, tabel hierarki memori berdasar kecepatan akses. Nah, di sini dapat kita lihat itu yang tercepat dari register, cache memori, dan main memori. Nah, yang terlambat itu adalah sekunder memori. Register memori itu merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, input-output, address register, dan instruction register. Lanjut, register itu terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu register data. Register data ini adalah register yang digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat atau integer. Nah, lanjut register alamat, yang mana digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Yang ketiga itu ada register general purpose, yang dapat digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus.
Nah, yang keempat itu adalah register floating point yang digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan titik mengambang atau floating point tadi. Register konstanta atau constant register adalah register yang digunakan untuk menyimpan angka-angka yang tetap yang hanya dapat dibaca atau dia hanya bersifat read only, semacam P, null, true, false, dan lainnya. Nah, register vektor itu yang digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD. Lanjut yang ketujuh itu register special purpose yang dapat kita gunakan untuk menyimpan data internal prosesor, seperti halnya instruction pointer, stack pointer, dan status register. Nah, yang kedelapan itu adalah register yang spesifik terhadap model mesin atau mesin specific register dalam beberapa arsitek tertentu digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor itu sendiri, karena arti dari state register langsung dimasukkan ke dalam desain prosesor tertentu. Mungkin register jenis ini tidak menjadi standar antara generasi prosesor. Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu itu cache memory? Tahu Fikri tahu apa itu cache memory? Enggak, Bu. Bagaimana Fikri? Enggak tahu, Bu. Oke, ada yang tahu? Ya, boleh Tila. Apa yang Tila tahu tentang cache memory? Cache itu apa dari memorinya, Bu? Boleh. Tapi lebih tepatnya adalah cache memory ini merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Nah, cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses, yang mana dia berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, agar kinerja dapat ditingkatkan. Nah, cache memory ini tentunya ada dua macam. Yang pertama itu cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Ya, maksudnya adalah cache memory jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD, dan Athlon. Semakin tinggi kapasitas cache memory, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor tersebut. Lanjut, itu cache memory yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memory jenis pertama atau yang ada pada internal prosesor. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas cache memory, yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lainnya. Lanjut, memori utama. Yang mana memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Nah, jenis memori utama tentu saja kita semua sudah tahu ya. RAM dan ROM. RAM itu random access memory dan ROM itu read only memory. Jadi RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Nah, maksudnya RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk kita gunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Itu yang sedikit penjelasan mengenai RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini adalah sistem memori yang mampu mencadangkan semua data dalam jangka waktu tertentu.
yang mana dia harus menggunakan daya lantaran terhubung dengan program sistem komputer. Tapi RAM sering juga disebut dengan memori jangka pendek karena untuk menjalankan sistem operasi ada batasan minimum dalam penggunaan RAM seperti 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan lain sebagainya. Jadi di RAM ini dia ada dua jenis, Dynamic Random Access Memory atau DRAM dan Synchronous Random Access Memory atau SRAM. Nanti akan Ibu jelaskan. Berikut ada tipe umum RAM. Tadi udah Ibu jelaskan beberapa, ini sebagiannya ada SRAM atau Static RAM, ada NVRAM atau Non-Volatile RAM, DRAM dan Dynamic RAM, DRAM atau Extended Data Out DRAM, SDRAM atau Synchronous DRAM, DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM, dan DDR2. Berikut gambarnya dapat Ananda lihat berapa jenis RAM dari atas ke bawah. Nah, ada DDP, SIP, SIM 30 pin, SIMM 72 pin, DIMM, DRR, dan DIMM. Jelas gambarnya? Jelas, Bu. Oke, lanjut. SRAM, tadi yang disebutkan Static Random Access Memory. Nah, jenis SRAM itu, SRAM ini adalah memori akses acak. Static atau Static Random Access Memory adalah sejenis memori semikonduktor. Nah, jenis SRAM ini berdasarkan jenis transistornya dapat kita lihat yang pertama bipolar. Bipolar itu sekarang tidak banyak digunakan karena dia mengkonsumsi banyak listrik namun sangat cepat. Nah, yang kedua itu Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS. Itu yang jenis yang paling umum. Nah, berdasarkan fungsinya, ada yang pertama itu asynchronous atau independent of clock frequency, data in and data out are controlled by S-dash transition. Nah, yang kedua itu synchronous atau all timings are initiated by the clock rise or fall time. Yang mana di sana ada address, data in, and other control signals are associated with the clock signal. Lanjut, mengenai RAM tadi itu ada NVRAM atau non-volatile RAM. Nah, NVRAM ini adalah merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EVI, atau firmware-firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Umumnya NVRAM ini dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor sehingga daya yang dibutuhkannya juga kecil, yaitu dia untuk menghidupinya agar data yang disimpan tidak hilang. Nah, dia menggunakan sebuah baterai lithium dengan nomor seri CR2032. Di NVRAM ini data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun satu daya dimatikan atau dia bersifat permanen. Hal ini berbeda dengan volatile RAM. Lanjut, DRAM atau Dynamic RAM adalah Random Access Memory Dynamis atau DRAM merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Karena kebutuhan dalam penyegaran, hal ini yang membuatnya semakin dinamis dibandingkan dengan memori SRAM, static memory, dan lain-lainnya. Contoh RAM-nya, contoh DRAM, Dynamic RAM, itu dapat anak-anak Ibu lihat dengan jelas. Dia memiliki 72 pin, tegangannya 2,5 volt. Itu yang EDORAM-nya, yang SDRAM-nya 168 pin, tegangannya 2,5
volt. Tuh. Ini yang contoh di RAM. Nah, kalau dia memiliki 184 pin dan tegangannya 2,5 volt. Berikut gambarnya. Yang ini adalah DDR2-nya, yang mana dia memiliki 240 pin dan tegangannya 1,8 volt. Nah, lanjut di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yang mana salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena sifat ini, ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS, yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada di dalam komputer saat komputer dihidupkan. Nah, ROM ini dia mempunyai fungsi utama untuk input dan output data, serta memegang kendali atas program perangkat lunak. Biasanya ROM ini dia berbentuk chip terletak di motherboard dan papan sirkuit, yang mana tujuannya itu adalah untuk mengatur input-output dari sistem manajemen data dasar, serta membaca dan menulis ke perangkat. Nah, ROM ini biasanya digunakan sebagai firmware. Nah, jenis-jenis ROM itu ada programmable read-only memory, yang mana dapat diprogram sekali saja oleh programmer, dan yang kedua ada erasable programmable ROM atau RPROM atau reprogrammable ROM, yang mana dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Nah, EEPROM atau electrically erasable programmable dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu memori sekunder. Yang mana memori ini adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk. Lanjut kita ke materi. Di penghujung materi itu hubungan antar memori. Hubungan harganya dapat kita lihat semakin ke bawah adalah harganya semakin murah, yang mana harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data disimpan. Sedangkan hubungan kapasitasnya semakin ke atas, umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Lanjut, hubungan frekuensi pengaksesan, yang mana dia semakin ke atas, semakin tinggi frekuensi pengaksesannya. Baiklah, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Baiklah, Ibu ada pertanyaan. Atau anak-anak Ibu kan bisa melihat di sini ada 3 pertanyaan. Boleh siapa yang mau menjawab dari nomor 1, nomor 3, kan nggak harus Ibu yang tunjuk gitu. Pertanyaan itu ada apa itu memori, sebutkan menjelaskan macam-macam memori, dan yang ketiga itu sebutkan menjelaskan macam-macam main memori. Pertanyaan yang pertama itu apa itu memori? Ada yang bisa menjawab? Apa itu memori?
sudah ada yang menunjuk dirinya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Tila, Bu. Oh, boleh, silakan Tila. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Nah, atau memori adalah tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor, Bu. Baik, terima kasih Tila. Ya, Bu. Untuk pertanyaan yang dua tadi kita jadikan tugas saja ya. Bu mau bertanya di luar dari pertanyaan yang 3 tadi. Coba siapa lagi ya? Anissa Mawadah. Coba Anissa, tadi kan Ibu menjelaskan tentang karakteristik sistem memori, yang mana di situ ada lokasi memori dan kapasitas memori. Coba Anissa jelaskan apa-apa saja itu kapasitas memori. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan mengenai kapasitas memori. Kapasitas registers atau memori lokal dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 1 bit sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word umumnya adalah 8, 6, dan 13 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam BT, ya Bu. Ya, baik, terima kasih Anissa. Sama-sama Bu. Pertanyaan selanjutnya kepada Mega Mulyanti Putri. Kan terdapat metode akses memori, ada 4 pengaksesan suatu datanya. Yang pertama itu sequential access, direct access, random access, dan associative access. Coba Mega jelaskan apa itu sequential access. Bisa, Bu. Jadi, sequential access itu merupakan memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Terus aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik, serta informasi pengalaman dipakai untuk memisahkan record dan untuk membantu proses pencarian. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersamaan dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Dan waktu akses record sangat bervariasi. Contoh sequential akses adalah akses pada pita magnetik. Oh, sudah ya Mega. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Dari 3 pertanyaan yang Ibu jawab tadi, yang Ibu tanyakan tadi, itu adalah gambaran bentuk kisi-kisi soal yang akan kita hadapi untuk ujian. Nah, karena ini materi terakhir, Ibu harap saat ujian nanti anak-anak Ibu menjawab soal dengan mampu menjawab soalnya, begitu. Ibu ada tugas sebelum ujian. Nah, tugas ini dikumpulkan nanti setelah kita ujian, begitu. Karena ini tugas-tugas ini akan Ibu jadikan sebagai kisi-kisi. Jadi sebagai pembelajaran juga untuk di rumah. Nah, tugasnya itu yang pertama adalah sebutkan, menjelaskan macam-macam memori. Dan yang kedua itu sebutkan, menjelaskan hubungan antar memori. Nah, pertanyaan yang ketiga itu jelaskan hubungan antara prosesor, cache, dan memori utama. Terus pertanyaan yang keempat, sebutkan jenis-jenis cache. Itu kan tidak ada Ibu jelaskan, tapi nanti anak-anak Ibu bisa lihat atau belajar atau mencari di internet atau melihat di buku pembelajaran. Baiklah,
Terima kasih selama beberapa pertemuan ini sudah mau belajar dengan Ibu. Nah, untuk Ibu harap anak-anak Ibu mampu menjawab soal ujian dan nilainya bagus-bagus. Sampai jumpa di semester depan. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.